Dari suster dan pater, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Adakah sukacita di hatimu? Paskah? Inilah Paskah. Judul khotbah saya, Kristus bangkit, Kristus hidup. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini adalah malam sukacita, malam pengharapan, malam pembaharuan, karena cahaya kemuliaan, cahaya kebangkitan Kristus bersinar menerangi hidup kita. Malam ini adalah malam pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah penyelamat, God is creator and redeemer. Inilah yang kita renungkan dalam bacaan-bacaan suci tadi. Allah adalah pencipta dan penyelamat. Di dalam dan melalui Kristus, manusia berdosa telah ditebus. Kristus telah menjadi kurban yang hidup bagi Allah. Ia adalah anak domba Allah, anak domba Paskah. Kristus adalah Musa baru yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Maka Nabi Yesaya meminta kita untuk mengecap kemanisan hidup dari Tuhan. Kecaplah sumber air hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Saudara-saudari yang terkasih, maka pesan Paskah kali ini bernada harapan, pesan penuh harapan. Inilah sabda harapan. Harapan itu adalah daya atau roh yang selalu menarik manusia ke atas ketika dalam badai, ketika dalam kesulitan. Harapan itu adalah daya roh yang menarik manusia untuk tidak tenggelam dalam lautan dosa. Dari situasi kegelapan kita beralih menuju terang. Dari kematian kita beralih menuju kehidupan. Dari keputusasaan kita beralih kepada harapan, kepada sukacita, kepada ketakjuban akan kemuliaan kebangkitan Kristus. Maka bagi saya Paskah adalah perayaan yang menakjubkan, perayaan yang luar biasa, perayaan yang sungguh mengagumkan. Dan saudara-saudari, barang siapa yang tidak takjub dengan misteri Paskah ini, misteri keselamatan ini, menurut Paus Fransiskus, ia sedang menundukkan kepala ke tanah. Orang yang tidak takjub akan Paskah, orang yang tidak terkagum akan Paskah Kristus, itu seperti orang yang menundukkan kepalanya ke tanah. Mama, kalau kita lihat orang yang menunduk kepala ke tanah, itu kita bisa indikasikan dia yang pertama leher atau punggung sakit. Orang yang selalu menunduk ke tanah bisa juga ia sedang berpikir atau seolah-olah berpikir dan seolah-olah bermenung. Orang yang selalu menunduk ke tanah adalah mereka yang sedang letih dan berbeban berat. Mereka yang sedang mengalami kesulitan. Mereka yang di pundak mereka ada beban, ada kesulitan yang mereka tanggung. Maka dalam keheningan Sabtu suci ini, kita mengangkat muka kepada Tuhan. Saudara-saudari, coba lihat salib itu. Lihat salib itu. Salib itu pernah terentang di antara langit dan bumi. Tubuh itu pernah terentang di antara langit dan bumi untuk keselamatan kita. Mari kita memandang Kristus yang bangkit dengan mulia, bangkit dengan jaya untuk menebus dosa kita. Dan marilah kita membiarkan diri dipimpin untuk masuk ke dalam kubur kosong dan menemukan kenyataan bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Jangan takut. Janganlah kamu takut. Janganlah menyerah pada ketakutan. Inilah kalimat harapan.
inilah sabda harapan. Jangan kamu takut. Dalam Injil, dalam seluruh kitab suci, kalimat jangan takut itu diulang 365 kali. Artinya apa? Tuhan memberi harapan. Tuhan menyertai setiap hidup kita. Tuhan meyakinkan kita, jangan takut. Jangan takut. Karena disinilah kita diyakinkan bahwa kematian tidak bisa lagi merampas hidup. Karena Henry mengatakan ini. Jangan takut, karena kematian tidak bisa lagi merampas hidup. Karena hidup itu sepenuhnya kini dipeluk oleh kasih Kristus yang tidak terbatas, kasih Kristus yang maha luas, kasih Kristus yang maha rapi. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus bangkit, Kristus hidup. Marilah kita sekali lagi mengangkat muka, memandang Tuhan yang bangkit, yang memberi harapan kepada kita. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus tidak menyebut lagi murid-murid sebagai murid, tetapi dia menyebut mereka sebagai saudara. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Saudara-saudari, mari kita memulai hidup di dalam perjumpaan dengan Kristus. Kita masuk ke dalam keasikan hidup dan karya Yesus di Galilea. Galilea adalah medan hidup, medan di mana Yesus berkarya, tempat di mana Yesus berkeliling dan berbuat baik. Disitulah medan penuh gagasan, medan penuh pembaharuan, supaya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan. Mari kita kembali ke Galilea hidup kita masing-masing, di mana kita berada, di mana kita bekerja. Dan bagi para rasul, Galilea adalah tempat pertama kali mereka dipanggil. Para rasul dipanggil untuk pertama kalinya di Galilea. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja cuma-cuma. Tuhan memanggil kita secara personal di tempat di mana kita berada, di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di dalam seluruh perjalanan, di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saudara-saudari, mari kita mengingat-ingat tempat yang spesial dalam kebersamaan dengan Yesus. Banyak tempat yang spesial kebersamaan kita dengan Yesus. Bisa saja di gereja ini, bisa saja di pasar, bisa saja di dalam perjalanan, di persinggahan dan sebagainya. Bisa saja di rumah-rumah kita. Mari kita bertanya, apakah rumah kita masih menjadi tempat pulang yang indah? Kita bertanya, rumah kita apakah masih menjadi tempat pulang yang indah? Apakah suami istri masih menjadi tempat untuk saling berdiam, tempat untuk saling mengadu dalam itu dan malam? Ataukah punya tempat yang lain untuk mengadu? Mari kita bertanya, masih adakah Tuhan di dalam hati kita? Tuhan telah bangkit, dan janganlah kita tinggal di dalam kuburan. Tetapi kita berlari, kita bergegas untuk menemukan Dia, kita bergegas untuk berjumpa dengan Dia. Maka Paskah sesungguhnya berarti menjadi misionaris yang kembali dari kuburan. Misionaris yang kembali dari kuburan seperti apa? Bukan jadi pocong. Satu orang pergi kuburan, dia pulang datang disebut semua kuntilanak kulit itu. Nah, itu bukan. Misionaris yang pulang dari kuburan artinya kita menjadi misionaris yang bergegas, menjadi pewarta, menjadi saksi yang bergegas untuk mewartakan sukacita kebangkitan Kristus. Kita membawa pesan harapan, kita membawa pesan kehidupan, kita membawa pesan kebenaran.
bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Kita berani untuk memberi diri diampuni Tuhan. Kita berani untuk mengampuni. Keberanian kita untuk berubah. Keberanian untuk memutuskan perbuatan-perbuatan yang jahat. Terutama berani keluar dari lingkaran diabul. Kalau kita sudah merayakan Paskah, kita kembali dengan penuh keberanian untuk memutuskan kejahatan-kejahatan hidup kita. Kita berani untuk memutuskan lingkaran mafia. Mafia ini banyak. Jangan pikir orang besar saja yang mafia. Mafia ini juga terjadi di dalam rumah tangga, di sekolah dan di mana-mana. Judi, curi sekarang mulai ramai. Dalam malam dan takut ada pencuri. Ini lingkaran harus diputuskan. Lingkaran harus diterangi oleh cahaya Kristus. Lingkaran-lingkaran munafik harus diputuskan. Yang munafik-munafik itu seperti Yudas. Yang pakai topeng itu Yudas. Enak di muka tapi pahit di luar. Mari kita kita memutuskan lingkaran-lingkaran yang jahat. Terutama gosip. Terutama manuver kiri, manuver kanan. Omong seperti main puru-puru, dokar sana, dokar sini. Tidak ada kejelasan. Dan kita punya keberanian yang paling penting adalah menggulingkan batu yang menutup hati kita. Menggulingkan batu yang menutup mata kita. Menggulingkan batu yang menutup gerak hidup kita. Mama bayangkan kuburan. Kita masuk di kuburan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kuburan. Kalau kejahatan itu kita pelihara, kalau keegoisan itu kita pelihara, kita sementara berada dalam kuburan. Kita hanya bisa melihat tanah. Kalau itu mata terbuka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mengguling batu yang menutup hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan gerak iman kebangkitan, gerak iman kehidupan yang dibawa oleh Kristus ini harusnya meresap di dalam hidup kita. Dan kita meneladani perempuan-perempuan yang berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan dengan 3 kata kerja ini. Ada 3 kata kerja yang bagi saya menarik untuk kita ikuti dari tindakan perempuan-perempuan ini. Yang pertama, mendekati Tuhan. Mereka mendekati Tuhan. Yang kedua, mereka memeluk kakinya. Dan yang ketiga, mereka menyembah Dia. Mendekati Tuhan, memeluk kakinya, dan menyembah Dia. Tindakan mendekati Tuhan berarti tindakan orang yang percaya, karena dia tahu itu Tuhan, itu Yesus, maka ia mendekati. Memeluk kakinya, kaki yang telah melakukan perjalanan yang jauh untuk menemui kita hingga titik masuk dan keluar dari kubur. Para perempuan memeluk kaki Yesus yang telah menginjak-injak kematian dan membuka jalan harapan. Mari kita memeluk teguh, berpegang erat serta kepada Yesus yang bangkit, karena Dialah sang kehidupan itu sendiri. Kita memeluk kaki Yesus. Ini juga tanda pertobatan. Dan yang ketiga, kita menyembah Dia. Kalau kita sudah mendekati Tuhan, kita memeluk kakinya, tindakan yang berikut adalah menyembah Dia. Tindakan pengakuan bahwa Yesus adalah Allah yang telah bangkit dengan mulia dan Ia pantas dipuji dan disembah. Inilah gerakan manusia Paskah, gerakan mendekati Tuhan, gerakan memeluk kakinya, gerakan menyembah Dia. Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita mendekati Tuhan? Sudahkah atau pernahkah kita memeluk kaki Tuhan? Dan seberapa sering kita menyembah Dia?
Sudah pas? Paskah? Inilah Paskah. Kalau bilang pas berarti inilah Paskah. Mendekati Tuhan, memeluk kakinya dan menyembah Dia. Saudara-saudari yang terkasih, saya tutup khotbah saya ini dengan satu cerita, satu kutipan surat cinta dari seorang frater yang galau. Dengarkan baik-baik. Saya bacakan dulu kutipannya. Dari seorang frater, Adenona yang terkasih. Ini berat. Adenona yang terkasih, setelah kakak berpikir keras sambil meneguk berliter-liter keringat dan air mata, kakak tenang, bukan frater John. Adenona yang terkasih, setelah kakak berpikir keras sambil meneguk berliter-liter keringat dan air mata, kakak akhirnya memutuskan dua hal ini. Yang pertama, kalau tidak jadi, jadi. Yang kedua, kalau jadi, tidak jadi. Kalau tidak jadi, kalau tidak jadi imam, itu jadi. Kalau jadi imam berarti tidak jadi. Wow. Kalau tidak jadi, jadi. Kalau jadi, tidak jadi. Lalu di bagian terakhir buat catatan, jangan takut Adenona. Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Pesan Biblis, surat itu yang ada Biblisnya. Jangan takut, Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Salam dari kata-kata Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau tidak jadi, jadi. Kalau jadi, tidak jadi. Hiduplah dalam kepastian, hiduplah dalam ketetapan bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus menyertai kita, Kristus memelihara hidup kita sekarang dan selama-lamanya.